Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart 7 Podcast bersama saya Ibu Rufiah. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Pada hari ini kita akan ditemani oleh narasumber sekaligus bintang tamu dari salah satu guru di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yaitu Bapak Yudi Pratisto, SSI. Beliau mengampu mata pelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Selamat datang, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Rufiah. Monggo Pak Yudi mungkin mau menyapa teman-teman di rumah yang sudah bergabung dalam acara ini. Oke, baik Bu Rufiah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Rufiah telah diundang di acara podcast SMA Muhammadiyah 7 Bu Rufiah. Yang kedua, saya ingin menyapa siswa-siswa di saya yang ada di rumah. Ya, gimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Saya berharap walaupun kita dalam masa pandemi ini, saya berharap kalian di rumah tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran sehari-hari. Sebelum kita memulai untuk topik pembahasan hari ini Pak Yudi, bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi, ya? Oke, 1, 2, 3. Semaju, maju bersama, hebat semua. Terima kasih Pak Yudi atas yel-yelnya. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Apa yang melatar belakangi program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya? Oke, terima kasih Bu Rufiah. Program keahlian elektronika ini yang melatar belakangi tentang program ini adalah tuntutan dari kurikulum 2013. Itu saat ini kan kita sudah tahu semua Bu, kita sebagai guru bahwasannya yang ditekankan oleh pemerintah itu utamanya kemampuan 4C Bu, 4C, dan arahnya nantinya pembelajaran kita ke depannya itu harus menggunakan STEAM. Apa itu 4C? Bahwasanya setiap siswa nantinya harapannya harus memiliki kemampuan minim 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Yang selanjutnya yaitu STEAM. Untuk yang STEAM ini lebih tingkatkannya lebih tinggi lagi, yaitu tentang S-nya tentang science, T-nya teknologi, E-nya engineering, yang A-nya art, dan yang terakhir M matematik. Jadi seluruhnya semua elemen itu bergabung jadi satu. Jadi sehingga tidak ada sekat lagi Bu. Sehingga kita tidak hanya belajar sains saja, tidak belajar art atau seni saja, tidak belajar matematik, tapi jadi satu kesatuan. Maka saya dalam hal ini memperkenalkan, awalnya kami ini program keahlian ini kami perkenalkan dan disetujui program keahlian ini elektronika, yaitu untuk mengusung kemampuan tersebut. Seperti itu Ibu. Ya, jadi di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dengan adanya program unggulan elektronika ini untuk mengikuti perkembangan kurikulum yang terbaru dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Betul. Nah, dalam program unggulan elektronika, apakah pengajarnya langsung dari luar atau dari dalam guru SMA Muhammadiyah 7 sendiri? Iya. Untuk tenaga pengajarnya Bu, nanti kita usahakan itu menggunakan tenaga edukasi yang dari luar. Juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru yang memiliki keahlian dalam hal elektronika, kami juga ajak untuk terjun langsung di dunia elektronika. Tenaga ahli yang biasanya yang akan saya datangkan itu mungkin langsung dari universitas, mungkin nanti akan saya kerjasama dengan universitas seperti di Unmu atau di Politeknik Elektronika. Perlu Ibu ketahui juga ini Bu, beberapa tahun-tahun terakhir sebenarnya kita punya
sebenarnya kita punya potensi sebenarnya Bu, bahwasanya alumni kita itu banyak Bu yang diterima di Politeknik Elektronika itu di Surabaya lah. Saya menangkap hal itu, mereka sumbangsih mereka kepada alma maternya ya, mereka bangga dengan alma maternya. Mungkin suatu saat nanti akan saya undang ke sini kakak kelas mereka yang sudah belajar di sana, bisa menularkan ilmunya kepada adik-adiknya. Jadi narasumbernya mungkin ya juga saya utamakan dari narasumber dari luar yang profesinya yang ahli lah dalam bidangnya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk program unggulan elektronika ini di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, tenaga pengajarnya tidak hanya dari guru SMA Muhammadiyah 7 Surabaya saja, tapi bisa dari tenaga ahli dari luar ataupun dari alumni yang berkompeten dengan jurusan elektronika sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Benar. Terus model pembelajarannya seperti apa ya Pak Yudi? Apakah sama seperti ekstrakurikuler Pak Yudi? Oh iya, beda Ibu. Kalau ekstrakurikuler itu kan terbatas oleh waktu ya Ibu ya. Mungkin dalam satu pertemuannya itu 1-1,5 jam dia sudah kan, dan dalam 1 minggu itu dia hanya tertentu ya. Tapi kalau nanti di program keahlian yang akan diajarkan di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya ini itu terinclude dengan kurikulum. Artinya ada jam tertentu nanti dia include di kurikulum sebagai pendamping dengan kurikulum yang utama itu kami sisipkan dengan program keahlian. Jadi tidak dilaksanakan di luar jam pembelajaran sekolah, tetapi include menjadi satu di kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan ini nanti program keahlian ini tidak hanya terkhusus untuk kelas 10 saja, melainkan ya kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Seperti itu, Bu. Ya, jadi program unggulan elektronika ini di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya masuk ke dalam jam pembelajaran dan diperuntukkan bagi siswa mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Kemudian apa saja Pak Yudi yang dipelajari di program unggulan elektronika ini? Apa manfaatnya? Oke, ya seperti ini Bu. Sebelum ke sana mungkin saya ingin tahu ini Bu ya. Coba kita rasakan ya Bu ya. Di sekitar kita aja, di depan Ibu, di ini semuanya itu berhubungan sama sekali berhubungan dengan elektronika loh Bu. Contohnya saja ya laptop ada, Ibu pakai HP kan pasti ya Ibu ya. Itu semuanya itu elektronika sebenarnya bukan hal sesuatu yang sangat apa ya Bu ya, karena elektronika itu sangat dekat dengan kita. Jadi saya mengangkat tema itu apa sih yang mau dipelajari. Nah, nanti ada tahap-tahapnya Ibu. Jadi di jenjang kelas 10 itu mungkin elektronika dasar ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa mereka konsep dasarnya yang saya perkuat. Nah, nanti di kelas 2-nya itu nanti mungkin sudah mulai dari tingkatan beginner menjadi yang sedikit advance lagi. Nanti di kelas 3 dia sudah mungkin sudah create ya, atau berkreasi nantinya dia. Jadi bisa jadi yang mulai dari yang dasar itu, terus yang saat ini lagi ngetren ini Bu, mungkin ini ya, dengan barang yang sekecil ini Bu ya. Nah, dengan barang yang sekecil ini sebenarnya sudah bisa mampu untuk mengontrol, mungkin satu sekolah ini bisa mengontrol dengan barang yang sekecil ini. Dan saat ini kan sudah zamannya internet ya Bu ya. Pasti Ibu kan menggunakan internet kan setiap hari. Nah, jadi hebatnya lagi semua kontrol ruangan atau kontrol apa dengan adanya device ini, perangkat ini bisa dikontrol dengan internet. Yaitu sekarang itu zamannya IoT Bu. Internet of Things ya. Jadi semuanya serba internet. Sekarang ini dunia sudah bergeser bahwasanya internet itu sudah menjadi kebutuhan pokok sebenarnya nanti. Bayangkan kalau sekarang tidak ada internet, mungkin ya kita perkembangan teknologi atau apa mungkin kita masih lama mau seperti itu ya. Jadi itu Bu yang akan kami pelajari mulai dari tingkat dasar, dari tingkat menengah sampai tingkat advance nanti akan kami pelajari, akan kami sampaikan kepada anak-anak. Pak Yudi mungkin bisa mendemonstrasikan salah satu proyek yang ada di program keahlian elektronika
elektronika? Oh iya, iya Bu. Kebetulan ini saya mempersiapkan. Mungkin ini salah satu contoh produknya Bu. Ini di sini ada device. Mungkin ini salah satu aplikasi ini Bu. Parkir. Jadi Ibu tahu kalau mobil itu dia parkir. Nah biasanya dia kan kalau ketika dia sudah notok tembok dia kan bunyi alarmnya. Sebenarnya prinsip dasarnya sangat sederhana sekali. Bahkan mungkin anak SD itu bisa untuk memprogram ini. Anak SD sangat bisa sekali, sangat mudah sekali. Komponen-komponennya juga sangat mudah sekali. Kalau mereka bisa merakit dan ini kalau dijual, pasti harganya lebih tinggi lagi dari harga dasar yang ini. Ini saya contohkan seperti ini Bu. Mungkin ini bisa kita demokan ya. Mungkin Bu Rufia saja bisa mendemokan. Ini ibaratnya tembok. Ini coba didekatkan ke sensornya Bu. Coba Bu. Enggak nyetrum kok Bu. Santai Bu, santai. Ya, ini ya. Nah, coba lebih dekat lagi Bu, maju. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu alarm kalau ketika mobil parkir mendekati tembok tersebut itu akan berbunyi. Coba dicoba kembali Bu, coba. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini diibaratkan sebagai tembok ya. Jadi ini diibaratkan sebagai tembok. Pada saat mobil itu parkir, apabila mobil itu sudah mepet atau mau mendekati dengan posisi tembok, maka dengan alat sensor ini bisa mendeteksi supaya mengingatkan supir mobil untuk lebih berhati-hati. Jadi sangat keren sekali ya Pak Yudi alat ini ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari proyek yang akan masuk di program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Bahkan pemrogramannya sangat mudah sekali sebenarnya Bu. Sangat mudah sekali. Bahkan anak SD ini bisa untuk memprogram hal yang seperti ini. Ya. Sangat keren sekali ya. Jadi ini nanti salah satu proyek yang ada di program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Oh ya Pak, ada anggapan bahwa belajar elektronika itu sulit dan anggarannya mahal. Apa tanggapan Pak? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, memang belajar elektronika itu memang ya sulit. Sulit itu kalau kita tidak tahu ilmunya Bu memang. Nah, tetapi kalau kita belajar dari konsep dasarnya, dari konsep ini, maka sesuatu yang terlihat sulit itu akan menjadi mudah. Nah, jadi kunci utama untuk anak-anakku, siswa-siswaku yang ada di rumah sana, sebenarnya semuanya itu tidak ada kata sulit sebenarnya. Asalkan kita mau belajar dan mencoba. Sekali gagal, dicoba lagi. Sekali gagal, dicoba lagi. Kalau tidak bisa, bertanya sampai mahir. Pasti semuanya itu Bu, tidak bisa instan kita langsung bisa menjadi pandai kan Bu ya. Pasti ada tahapan belajar, mencoba, gagal seperti ini. Tapi hal itu kalau kita jalani ya Bu ya. Ya manusia kan tidak mungkin semuanya harus bisa langsung ini ya. Pasti semuanya kata sulit itu tidak ada sebenarnya. Bagi saya ya Bu ya. Tapi ya saya yakin semuanya akan setuju. Ya, tidak ada kata sulit dalam untuk belajar. Begitu juga di elektronika. Nah, sesuatu yang terlihat jelimet itu sepertinya itu hanya ini kok Bu ya. Tapi tetap saya nanti akan membawa siswa saya itu mempelajari dari konsep dasarnya. Selanjutnya sampai mereka nanti bisa menciptakan sesuatu lah dari ininya. Terus anggapan yang kedua, belajar elektronika itu kan mahal ya Bu ya. Komponen-komponennya katanya ini mahal sekali. Memang kalau dianggap mahal memang ya relatif ya Bu ya. Tetapi jangan khawatir di sekolah kami Bu di SMA Muhammadiyah 7 ini nanti semua peralatan komponen elektronika itu SMA yang akan nanti menyediakan. Jadi siswa tinggal menjalankan dan praktek. Nah, jadi apalagi kita juga ada dana mungkin dari BPUPP ataupun dari dana BOS, insya Allah adalah bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi jangan khawatir bagi calon siswa kelas 9 nanti SMA yang mau bersekolah melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 7. Ketika mengikuti program elektronika, semua biaya ditanggung oleh sekolah. Saya jamin itu Bu, semua biaya peralatan atau komponen-komponennya itu akan disediakan oleh sekolah.
Ya, jadi tidak ada kata lagi mahal kalau dalam hal ini, gitu. Iya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Yudi atas jawabannya yang sangat bagus dan sangat keren sekali, demonstrasinya juga. Jadi kreativitas bisa muncul di mana saja, bahkan dari sesuatu yang sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan berdaya guna. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk episode program unggulan elektronika di SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Jika Anda memiliki umpan balik tentang episode hari ini, tulis komentar di IG @smam7. Kami akan senang sekali mendengar masukan dari Anda. Bergabunglah dengan kami di lain waktu untuk mendapatkan informasi mengenai SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Saya Ibu Rufiah, host SMAM7 Podcast, dan narasumber episode hari ini, Bapak Yudi Pratisto SSI. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.